Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walau hanya lewat video, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Sebelum kita masuk ke pelajaran sholat Jumat, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca doa pembuka majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar tentang sholat Jumat. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah nanti kita mengikuti pembelajaran, kita diharapkan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat dan mempraktekkan sholat Jumat dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke ketentuan-ketentuan sholat Jumat, mari kita baca dulu Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sholat Jumat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Jadi setelah diseru atau ada adzan berkumandang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kita untuk pergi ke masjid dan segera kita tinggalkan jual beli. Kita bisa melihat di sini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Di sini juga ada beberapa kesunahan yang bisa kita laksanakan di hari Jumat. Di antaranya yang pertama ada memperbanyak selawat Nabi, kemudian mandi Jumat, menggunakan minyak wangi, bersegera ke masjid, sholat sunnah sebelum khutbah, kemudian tidak duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Nah, maksudnya apa di sini? Tidak duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah seperti ini, ya. Ini tidak boleh kita kerjakan ketika kita mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Kemudian sholat sunnah setelah sholat Jumat, dan yang terakhir membaca surah Al-Kahfi. Di sini juga ada sebuah gambar yang menyatakan bahwa dari mulai pria taat hingga yang mau bertobat wajib untuk sholat Jumat. Nah, di sini kalau kita mengaku seorang pria, kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Pria taat wajib melaksanakan sholat Jumat. Pria kurang taat juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Pria tidak taat juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang mau bertobat wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat adalah dia yang wanita. Maka di sini ada syarat wajib sholat Jumat. Orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu siapa saja? Yaitu Islam, jelas orang Islam. Orang yang tidak Islam maka tidak wajib sholat Jumat. Kemudian baligh, dewasa. Kemudian laki-laki, ya, dia tidak wanita nih. Jadi kalau kita mengaku laki-laki berarti kita sudah wajib sholat Jumat. Berakal sehat, tidak gila, ya. Kalau kita gila boleh nggak sholat Jumat. Tapi kalau kita waras, kita sehat akalnya, maka wajib untuk sholat Jumat. Sehat fisik, fisiknya, jasmaninya sehat, tidak ada yang sakit, maka kita wajib sholat Jumat. Kemudian mukim itu menetap, tidak bepergian.
Selain syarat wajib, ada juga syarat sah yang harus dipenuhi ketika kita sholat Jumat. Apa saja? Kita coba lihat. Yang pertama, di tempat biasa dipakai untuk sholat Jumat. Kalau biasanya sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid, ya sahnya di masjid. Kalau di sana tidak ada masjid, misalnya adanya lapangan, kemudian sholat Jumatnya dilaksanakan di lapangan, maka sah di lapangan. Yang tidak sah adalah biasanya dilaksanakan di masjid, ini tiba-tiba dilaksanakan di musola, maka itu tidak sah. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh sholat Jumat itu munfarid sendiri-sendiri, nggak boleh. Kemudian dilaksanakan di waktu duhur. Sholat Jumat itu di hari Jumat waktunya sholat duhur. Kemudian yang terakhir didahului dengan 2 khutbah. Nah, 2 khutbah di sini ada rukun-rukun harus dipenuhi. Ya, rukun-rukun khutbah Jumat di sini yang pertama ada membaca hamdalah. Ya, jadi seorang khatib ketika khutbah pertama kali yang dibaca adalah hamdalah. Kemudian diikuti dengan membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian memberi wasiat takwa. Nah, ini harus urut, ya. Hamdalah dulu, kemudian syahadat, baru sholawat dan wasiat takwa. Tidak boleh dibalik-balik. Yang pertama langsung ittaqullah, ittaqullah itu enggak sah, ya. Khutbahnya tidak sah. Atau mungkin langsung tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga tidak sah, ya. Harus hamdalah dulu, syahadat, sholawat, baru memberi wasiat takwa. Setelah itu materi-materi disampaikan, yang penting dalam 2 khutbah ini salah satunya minimal ada 1 khutbah yang di sana membaca ayat Al-Quran. Kalau tidak ada sama sekali, maka rukun khutbahnya tidak lengkap, maka tidak sah khutbahnya, ya. Dan yang terakhir rukun khutbah adalah mendoakan kaum muslimin dan mukminin, ya. Jadi ini biasanya dibaca doanya di akhir khutbah kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, sudah jelas, ya. Di situ ada hamdalah, syahadat, kemudian sholawat. Setelah itu wasiat takwa, kemudian materinya terserah, dan ada ayat Al-Quran di sana tadi. Kemudian ada doa untuk kaum muslimin dan kaum mukminin. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita tinggalkan saat khutbah Jumat berlangsung, ya. Kalau hal-hal ini kita laksanakan, kita kerjakan, maka sholat Jumat kita sia-sia, tidak dapat pahala sholat Jumat kita. Apa saja? Yang pertama, bercakap-cakap, ya. Di sana ada khatib berbicara, menggebu-gebu semangatnya, kita tinggal ngobrol sendiri, ya. Itu akan sia-sia Jumatan kita, ya. Kemudian
Datang ke masjid setelah iqamat, ya sudah mulai nih sholat Jumat mulai, kita baru masuk, baru datang, ini juga tidak sah, sia-sia Jumatan kita, karena khutbah ini termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Kalau kita tidak mengikuti maka Jumatan kita tidak sah, ya, sia-sia. Kemudian menegur orang lain dengan bersuara. Ada teman kita nih sedang ngobrol, kita jawil, jangan bersuara, jangan ngobrol, nanti Jumatan sia-sia. Ini juga kita sudah bersuara maka sia-sia juga Jumatan kita, ya, percuma. Kemudian membaca Al-Quran atau buku Al-Quran dibaca ibadah, benar ya. Tapi kalau membacanya saat khutbah Jumat berlangsung, maka Jumatan kita sia-sia. Membaca Al-Qurannya juga sia-sia, Jumatannya sia-sia, iman-iman, ya. Kemudian tidak menyimak, ada khutbah Jumat berlangsung malah kita mainan HP, ya. Ada Jumat berlangsung kita tidur, ini Jumatan kita akan sia-sia. Nah, ini tadi larangan-larangan ketika khutbah Jumat berlangsung. Kenapa sih kita harus Jumatan? Ternyata di sana ada hikmah yang luar biasa, banyak sekali. Di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal khatib sudah menginstruksikan, mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga iman kita akan bertambah, ketakwaan kita juga akan bertambah insyaallah. Kemudian sarana berkomunikasi antar umat Islam, ya, jadi ada khatib yang berbicara, kita jamaah mendengarkan, ini komunikasi antar umat Islam. Kemudian melatih disiplin, jam sekian sebelum zuhur harus sudah sampai di masjid, menghargai waktu, tertib, ya, dan menghormati orang yang berbicara. Di sini ada orang yang berbicara, maka kita hormati, kita dengarkan, ya, tidak boleh kita ngobrol sendiri. Nah, ini sholat Jumat luar biasa hikmahnya. Kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Jadi di sana berkumpul banyak orang, semuanya orang Islam tentunya, tidak ada yang non Muslim begitu. Nah, di sana akan mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita. Terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama Muslim, dan yang terakhir adalah sebagai syiar Islam. Kemudian di sini ada sebuah slogan, sholat Jumat yuk biar ganteng. Nah, kalau nggak sholat Jumat maka kita cantik, ya, karena yang tidak wajib sholat Jumat itu orang wanita. Kalau kita ganteng tentunya mengerjakan sholat Jumat, ya. Baik, untuk evaluasi dalam pembelajaran kali ini, setelah kalian memahami penjelasan tentang ketentuan sholat Jumat, tentunya kalian bisa menentukan sikap apabila hal-hal berikut ini terjadi pada diri kalian, ya. Tentukan sikap apa yang kalian ambil ketika yang pertama kalian sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita tidur saat mendengarkan khutbah Jumat. Silakan evaluasinya ditulis di kolom komentar, ya. Nanti kita akan cek siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham. Baik, itu dulu dari video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga dengan melihat tayangan video ini kita bisa mengambil ibrah dari ketentuan-ketentuan sholat Jumat, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat Jumat sehingga tidak ada sholat Jumat satupun yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Nantikan video-video selanjutnya, tentunya yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, dan tentunya lebih menarik dari yang sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.